Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tekno 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perancangan alat monitoring kualitas udara di lingkungan Universitas Negeri Jakarta berbasis Internet of Things. Adapun anggota dari Tekno 3 yaitu saya Rika Safitri, Muhammad Ali, Sifa Aulia Zahra, Rizky Ananda, Andi Wiranata, dan Hernanda Khoiriyah. Next. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara ketiga yang memiliki reputasi terburuk dari sisi polusi udaranya di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Wilayah yang paling berkontribusi dalam menyumbangkan angka polusi di Indonesia adalah DKI Jakarta, yang dinobatkan UNEP menjadi peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polutan ini berupa karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, sulfur dioksida, serta partikel debu yang merupakan beberapa penyebab pencemaran udara. Next. Perlu adanya sistem monitor kualitas udara untuk mengetahui kadar CO dan debu di udara secara jarak jauh. Oleh karena itu, peneliti ingin merancang sebuah sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things. Next. Adapun pembatasan penelitian dari kami yang pertama adalah mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama sistem monitoring kualitas udara. Yang kedua, monitoring kualitas udara hanya mengukur kadar karbon monoksida dan debu di udara. Yang ketiga, penelitian ini hanya membahas pengujian sistem monitoring udara untuk menguji apakah sistem yang dirancang berfungsi atau tidak. Yang keempat, tidak membandingkan hasil keluaran sensor dengan alat ukur kualitas udara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana proses merancang sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things. Baik, selanjutnya yaitu berikut ini kerangka berpikir. Yang diawali dengan buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan penyakit sistem pernapasan seperti asma, ISPA, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi, perlu adanya sistem monitor kualitas udara jarak jauh. Maka dari itu, peneliti ingin merancang sistem monitor kualitas udara berbasis Internet of Things. Berikut adalah diagram blok alat. Meneliti menggunakan mikrokontroler ESP32. ESP32 akan menerima data debu dari DAS sensor dan data CO atau karbon monoksida dari MQ7. Data-data tersebut akan dikirim oleh ESP32 ke aplikasi Blink yang akan tampil pada smartphone. Next. Tujuan operasional. Tujuan operasional dalam penelitian ini adalah untuk merancang dan menguji fungsi sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things. Untuk waktu dan tempat penelitian tertera di tabel. Flowchart pengujian alat. Dimulai dengan menghubungkan alat ke internet. Lalu jika alat terhubung ke internet, maka sensor debu akan membaca debu, dan MQ7 akan membaca karbon monoksida. Lalu data tersebut akan dikirim ke aplikasi Blink. Dari aplikasi Blink akan menampilkan kadar karbon monoksida dan debu. Jika ingin mengambil data lagi, maka langkah-langkahnya dapat diulangi dari awal, dan kalau dirasa sudah cukup, berarti aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan aplikasi bisa dimatikan. Selanjutnya yaitu peneliti menguji pada tiap-tiap komponen. Yang pertama, pengujian kepada alat ESP32. Dalam menguji fungsi dari ESP32, peneliti melakukan uji coba berupa menyalakan lampu LED biru yang berada di ESP32. Dilihat pada gambar yang sebelah kiri adalah sebelum ESP32 bekerja, yaitu LED biru nonaktif. Dan sebelah kanan adalah sesudah ESP bekerja, yaitu LED biru aktif. Dan dapat disimpulkan bahwa ESP32 bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pengujian pada sensor MQ7. Pengujian sensor MQ7 dilakukan untuk mengetahui apakah sensor dapat memberikan data ke ESP32 atau tidak. Dan dilihat pada tabelnya
dapat disimpulkan bahwa sensor MQ7 bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pengujian pada sensor debu. Pengujian pada sensor debu dilakukan untuk mengetahui apakah sensor dapat memberikan data ke SP32 atau tidak. Dan di sini tertera tabel. Dapat disimpulkan bahwa sensor debu dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pengujian konektivitas. Pengujian konektivitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah SP32 dapat terhubung ke beling atau tidak. Dan di sini sudah tertera gambar dinyatakan bahwa pengujian konektivitas berhasil dan dapat disimpulkan bahwa pengujian konektivitas bekerja dengan sangat baik dan terhubung ke beling. Selanjutnya, setelah kami melakukan penelitian pada pengujian pada tiap-tiap komponen, peneliti ingin melakukan pengujian kepada seluruh sistem. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengambil data debu dan karbon monoksida di berbagai tempat. Dan seperti yang tertera di tabel, di situ adalah data dari pengambilan debu dan CO2 di beberapa tempat. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yang pertama, tiap-tiap komponen dapat berfungsi. Kedua, kode program dapat berjalan sesuai yang diinginkan peneliti. Ketiga, data kadar CO dan debu dapat ditangkap sensor dan ditampilkan di smartphone menggunakan aplikasi Blink. Next. Saran 1, perlu adanya casing yang solid agar fisik rangkaian lebih aman. 2, perlu dilakukannya kalibrasi dengan alat ukur CO dan debu yang akurat agar hasil ukur dari alat ini dapat sesuai dengan realita. 3, diharapkan ke depannya perancangan alat ini dapat disesuaikan dengan yang dibutuhkan masyarakat luas. Dan yang terakhir, alat yang dibuat masih prototipe sehingga masih dapat disempurnakan dengan diimplementasikan sebagai proyek yang lebih besar dan dapat masuk ke dunia bisnis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.